Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama dan selamat datang di Bootcamp Web Programming yang diadakan oleh Kampus Gratis. Nah, pada Bootcamp kali ini kita akan membahas mengenai basic-basic dari HTML, CSS, dan JavaScript sebelum nantinya pada tahap selanjutnya kita akan mempelajari yang lebih intermediate lagi, yang lebih tinggi lagi mengenai web programming. Nah, untuk pada tahap pertama ini, untuk bootcamp tahap 1 ini, kita akan mempelajari, terutama pada pertemuan 1 ini, kita akan mempelajari mengenai pengenalan web development. Nah, yang pertama nih, pada pembahasan pertemuan 1 ini, kita akan membahas mengenai pengantar tentang web development. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai peran HTML, CSS, dan JavaScript dalam pengembangan web. Kemudian kita juga akan membahas persiapan lingkungan pengembangannya. Lanjut. Nah, pengantar web development. Jadi, apa sih itu web development? Nah, web development itu adalah proses pembuatan dan pemeliharaan situs web dan aplikasi web. Nah, kemudian web programming ini melibatkan beberapa keterampilan ya atau teknologi, termasuk yang pertama HTML. Tentunya yang nanti akan kita bahas. Yang pertama ini HTML. Jadi HTML itu merupakan bahasa markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Nah, kemudian ada CSS. CSS ini merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tata letak dan presentasi halaman web. Jadi kalau HTML tadi kita bisa menyebut kontennya ya. Nah, kalau untuk CSS ini kita menyebutnya sebagai desainnya atau gimana cara kita mempresentasikan konten yang sudah ada. Kalau konten aja kan itu pasti kurang menarik dong. Nah, harus dibantu dengan desainnya yang menarik juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai JavaScript. Jadi JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi ke halaman web. Nah, kalau misalkan dalam contoh presentasi ya, kalau HTML itu kontennya, CSS itu desainnya. Nah, lalu JavaScript ini adalah gimana cara kita untuk membuat si presentasi kita itu menjadi dinamis atau animasinya lah kalau untuk kita ngebahas dalam konteks presentasi ya. Nah, kemudian ada back-end development. Jadi back-end development ini adalah pengembangan server side yang menangani logika dan data aplikasi web. Nah, jadi ada beberapa web. Salah satunya yang menggunakan back-end development ini adalah website-website yang dinamis atau yang datanya berubah-ubah melalui back-end. Contohnya misal kayak marketplace, itu kan menyimpan data banyak user, nah itu perlu kita menggunakan back-end. Tuh. Intinya kalau kita website yang menggunakan banyak data, itu udah pasti menggunakan back-end. Sebenarnya bisa juga menggunakan front end, cuma itu kurang efektif dan itu biasanya hanya menyimpan di local storage dan tidak bisa sama di setiap usernya. Sedangkan kalau kita menggunakan database, itu di setiap user yang menggunakan itu datanya akan sama seperti itu. Nah, yang kemudian ada DevOps. Jadi DevOps ini adalah praktik yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak atau development dan operasi IT atau operation. Jadi DevOps ini biasanya mereka ini yang mendeploy atau yang mempublish lah website kita atau backend kita yang sudah jadi agar bisa dilihat semua orang.